Yes, kalau mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Kali ini saya mau sharing, berbagi cerita dengan salah satu teman, gitu ya. Ini teman lama, Mama Kirana. Saya manggilnya Mbak Mila. Jadi nanti obrolannya lebih lebih santai, gitu ya. Tapi kita serius, gitu ya. Nanti detail apa nih yang kita mau obrolkan. Nanti Mbak Nilam bisa langsung menjelaskan. Saya kasih prolog sedikit bahwa kemarin beberapa minggu yang lalu sebelum PPKM itu kami sempat berdiskusi bersama tentang kasus dari putri pertamanya Mbak Nila. Jadi yang dikeluhkan kurang lebihnya adalah kakak Kirana, kami memanggilnya kakak Kirana ini emosional gitu ya, bahkan kecenderungannya tantrum jika ada kemauan yang tidak dituruti. Kemudian ada eh, apa ya, kekakuan, rigid gitu ya untuk aktivitas. Jadi kalau sudah ini harus ini, kalau ini tidak terlaksana dia rewel gitu ya. Kemudian tidak mau melakukan yang lain. Nah, ketika sharing di rumah saya, eh, hampir 2 jam atau 2 jam lebih ya waktu itu, saya justru tidak menemukan mana sih emosionalnya, mana sih tantrumnya. Saya tunggu-tunggu kok nggak ada. Awalnya begitu gitu ya. Sampai kemudian ketika pulang, nah baru kemudian saya baru melihat, oh seperti ini tantrumnya. Jadi waktu itu ketika pulang, Mama Kirana ini eh, order taksi online gitu ya, mobil taksi online untuk pulang. Nah, kemudian kakak Kirana ini, si putrinya Mbak Nilang, ngotot waktu itu minta minta apa ya, sebentar-sebentar. Ini saya langsung sambungkan saja dengan Mbak Kirana, saya malah supaya nanti bercerita langsung saja ya. Oke, bisa di-unmute Mbak Nilang. Nah, Oke. iya. Jadi mengingat-ingat waktu itu gimana ya waktu pulang gitu ya, Mbak Kirana? Dia nangis kecer gitu ya. Maaf ya, ini ada 2 anak ini seperti ini. Jadi waktu itu Mbak, suara saya jelas ya? Jelas, insya Allah jelas, alhamdulillah. Ya, mungkin kenalan sedikit ya. Kenalan. Tadi sudah saya prolog. Oke, iya. Selamat siang. Jadi saya Nilam, ini ibu dari 2 anak solihah, insya Allah ya. Anak saya yang pertama, Kirana, kakak Kirana, ini sekarang umur 5 tahun, 5 tahun 3 bulan. Ini adiknya umur 3 tahun. Jadi waktu itu habis konsultasi di Mbak Afi, waktu pulangnya, kita kan ke tempat Mbak Afi bawa mainan. Kalau nggak salah waktu itu Barbie sama beberapa mainan lain. Jadi Kirana ini modelnya ada satu tas khusus untuk mainan kecil-kecil. Nanti mainan kecil itu dia masukkan lagi ke tas besar bersama dengan Barbie-nya. Nah, waktu itu Barbie-nya kakinya lepas, Oh, iya, betul. dan dia merasa kalau nggak salah tangan atau kaki itu lepas, dan dia pengennya menyelesaikan sendiri, benerin sendiri itu kakinya. Cuman mungkin karena taksi online sudah datang, Sopirnya sudah menunggu ya. Udah nunggu. Nah, dia kan belum begitu paham, maksudnya dia tahu waktunya buru-buru, tapi dia belum mau kompromi bahwa ya udah tunggu aku gitu, dia tunggu aku nyelesain ini kerjaanku gitu waktu itu. Jadi anak ya. Oke, saya ingat. Jadi waktu itu Kirana ngotot pengen pasang tangan boneka itu dulu, baru naik taksi gitu kan ya. Gitu. Selama tangannya itu belum terpasang, tangan bonekanya itu dia nggak mau naik taksinya. Padahal taksinya sudah ready di depan pagar saya gitu ya, sudah nunggu beberapa menit. Itu ketika kemudian saya bilang nanti dipasang di mobil gitu ya, itu dia nggak mau. Jadi dia malah nangis,
nangis marah gitu ya, nangis benar-benar mogok gitu di depan pintu saya, nggak mau masuk mobil. Kemudian saya waktu itu pesan ke Mbak Nilam, sudah tetap jangan dipasangkan gitu ya. Jadi ternyata muncul problemnya saya lihat langsung tuh ketika momen itu gitu ya, dan itu langsung saya praktekkan. Sudah, kita harus ajarkan ke Kirana bahwa ini ada orang lain loh yang menunggu gitu ya. Ini nggak boleh. Nanti kalau kita nunggu memasang boneka, karena dia kepengennya masang sendiri, tidak mau dibantu bonekanya itu kan, kita pasangkan nggak mau, tapi masang sendiri lama gitu ya Mbak ya. Akhirnya kemudian dia oke, nggak bisa nego kami gitu ya, saya sama mamanya nggak bisa dinego. Akhirnya dia setuju, tetapi kemudian beralih lagi. Dia minta apa waktu itu Mbak Nilam? Sudah nggak menyinggung boneka lagi, tapi dia dia sudah sampai di mobil. Sebenarnya gini Mbak, selama di mobil itu dia masih minta untuk reka ulang adegan dari tempatnya Mbak Afi. Mbak, dia minta sandal, minta dipakein sandal atau minta apa ya waktu itu? Dia pakai sandal sendiri. Pakai sandal sendiri. Minta reka ulang ya ternyata. Iya. Terus kemudian di mobil sepanjang perjalanan nangis ya? Nangis, dia nangis sampai rumah. Jadi saya sampai bolak-balik minta maaf ke drivernya, kan takutnya ganggu di jalan ya Mbak ya. Ternyata udah nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Terus cuma dia masih nangis sampai rumah dia masih minta diulang, mau ulang balik lagi ke tempatnya Tante Afi lagi, dia gitu lagi. Ulang itu mulai apa kira-kira sampai rumah? Mulai adegan apa ini, pasang boneka? Dia minta dari adegan. Betul, dari dia harus pasang boneka sendiri, dia pokoknya pengen dari situ. Sampai jam berapa nangis? Terus sampai rumah sempat tenang. Kalau nggak salah kan saya dari Mbak Afi itu asar ya, kalau nggak salah 2:30 atau jam 3. Dia itu jam 4 sudah tenang Mbak, udah tenang, sudah minta makan, udah sempat makan. Nah, udah sempat makan terus mulai kalau nggak salah maghrib atau isya, dia ingat lagi kejadian tadi. Jadi dia belum lega gitu. Nah, masalahnya ketika mengingat kejadian tadi itu, dia mintanya Kak ulang adegannya dari sekolah. Dari berangkat sekolah pagi itu. Dia mintanya berangkat ke sekolah lagi pagi, tapi mulai sekolah. Iya, malah mundur. Iya, mundur. Aku mau berangkat sekolah, sekolahnya diulang gitu. Tapi kan nah itu yang agak panjangnya sampai jam 11 malam. Wow. Jam 11 malam tuh dia tenang itu tidur karena capek nangis. Capek nangis ya. Nah, jadi rupanya kuat gitu ya, kemauannya sangat kuat. Kalau dia nangis bisa sampai lama, kalau ingin sesuatu bisa sampai lama. Nah ini kemudian saya pesankan waktu itu ke Mbak Nilam, poinnya adalah pertama kita tidak selalu harus menuruti gitu ya. Lihat dulu permintaannya apakah masuk akal, kemudian yang kedua apakah merepotkan orang lain gitu. Dua itu sih yang saya sarikan gitu ya, saya sarankan intisarinya. Jadi kalau misalkan permintaannya nggak masuk akal, seperti reka ulang kejadian mulai sekolah gitu ya, padahal sudah jam 11 malam gitu ya, sudah malam-malam kan nggak masuk akal gitu. Kita mau reka ulang gimana gitu ya, untuk mulai di aktivitas sekolah kemudian ke rumah saya kan itu nggak mungkin. Jadi harus bertahan untuk tidak menuruti. Kemudian yang kedua adalah jika permintaan itu merepotkan. Jadi kayak tadi cerita ketika dia mau pasang boneka dulu, kaki boneka dulu, ke tangan boneka gitu ya, yang lepas waktu itu baru mau naik mobil. Nah itu kan sebenarnya merepotkan supir gitu lah, karena mereka Pak sopir ini sudah ready, sudah menunggu, dan ada ketentuan di taksi online itu kan kalau sudah menunggu 10 menit maka dia akan ditinggal gitu ya, atau di cancel. Nah kita harus menghargai bahwa ada sopir yang sudah menunggu, maka
kegiatan memasang tangan atau kaki boneka ini kan bisa dilakukan di dalam mobil sebenarnya gitu loh. Jadi kita nggak boleh merepotkan orang lain. Makanya waktu kejadian di rumah saya waktu itu sudah tetap jangan turuti gitu loh. Jangan dituruti dengan pasang boneka dulu, pasang kaki atau tangan boneka itu dulu. Jadi tetap harus masuk mobil dulu, baru nanti dipasang di dalam mobil. Nah sekarang Mbak Nilam sharing setelah momen sharing kita waktu itu sampai beberapa hari berikutnya sudah terjadi perubahan nggak? Terus apa saja dinamika yang muncul dari Kirana dan apa saja yang Mbak Nilam sudah terapkan gitu ya? Silahkan Mbak Nilam. Ya, jadi waktu itu kan parah-parahnya, saya bilang parah-parahnya itu kira-kira 4 hari setelah saya konsul ke Mbak Afi itu. Jadi yang hari pertama dia sampai jam 11 malam tantrumnya. Yang hari kedua setelahnya itu dia sempat tenang, sehari tantrum 3 kali. Yang hari berikutnya itu tantrum 3 kali. Sampai jadi malam tuh sudah sempat tidur, tapi kira-kira kebangun jam 11 malam itu dia tantrum sampai jam 2 pagi. Itu jadi parah-parahnya 4 hari itu. Nah selama itu saya nerapin. Yang diminta sama nggak 4 hari kemudian itu? Sama Mbak. Minta reka ulang. Masih sama. Minta. Jadi yang diminta itu misalnya mau pergi sebentar ya. Mau pergi ke sekolah, jamnya mau minta diputer. Kalau jamnya minta diputer berarti ya seperti itu Mbak. Minta siangnya balik ke pagi. Nah, seperti itu. Nah, terus selama beberapa hari itu saya menerapkan yang metode yang didekap itu. Nah, kalau pas malamnya ada ayahnya yang bantuin karena saya udah capek kan, udah lemes. Dia tenaganya masih kuat. Bisa dicontohkan saat ini kan lagi di Pangku. Dekapnya gimana? Aku mau lihat. Sini sebentar. Berhadapan. Ini agak lapar kan? Ini, bentar ya. Nah, ini jadi itu saya posisinya begini. Ya. Oke, jadi ketika tantrum didekat seperti itu ya, supaya dia tidak semakin kan kalau tantrum kan apa yang dia lakukan, guling-guling di lantai gitu ya Mbak? Nah, kalau waktu itu dia nggak guling-guling tapi dia kabur Mbak. Jadi dia mau keluar lewat jendela. Ya Allah. Nah jendela saya tuh dia minta keluar. Pintunya saya kunci sih. Cuma saya lupa ternyata jendela saya itu modelnya yang dia bisa buka gitu. Dia bisa buka, dia bisa manjat. Dia manjat, dia kabur. Waktu itu sempat kaburnya, saya biarin. Maksudnya saya mau lihat dia sampai mana sih kaburnya. Ternyata dalam tanda kutip tidak terlalu membahayakan, nggak sampai jalan raya. Dia balik lagi gitu. Dia mungkin mikir kali ya kalau sampai jalan raya tuh bahaya, dia balik lagi. Tapi dengan kondisi masih nangis, masih marah seperti itu. Nah terus mulai hari keempat, sebentar ya. Mulai hari keempat dia tahu, saya nggak bilang trauma ya, tapi dia ngerti kalau di dekap itu kan karena dia tenaganya kuat, tenaga orang tuanya lebih kuat, dia merasa sakit gitu kan, badannya kan karena ada tekanan dia ngerasa sakit, dia gini, aku nggak mau dipegang, dia bilang gitu, nggak mau dipegang. Ya sudah kalau nggak mau dipegang, berarti kita bahasanya ya berarti dengerin dong apa yang dibilangin sama ayah sama ibu waktu itu. Jadi memang begitu dia tenang. Mungkin ya ada proses dia mikir juga kali ya Mbak ya. Jadi kira-kira seminggu setelah dekap enggak gitu kan. Kadang saya biarkan Mbak. Saya biarkannya maksudnya dia nangis. Saya taruh di kamar, saya kunci. Dia nangis, dia marah di situ di kamar yang enggak banyak barang. Tapi enggak saya dekap gitu. Tuh. Tadi masih nangisnya masih yang nangis kayak gitu, tidak membahayakan dirinya, saya biarin. Itu sampai dia selesai sendiri. Nah, kira-kira seminggu setelahnya frekuensinya sudah banyak berkurang. Saya iseng nanya, kemarin kenapa sih Kak? Kayak gitu, saya tanyain, kenapa sih kemarin itu? Dia cerita gini. Dia cerita gini. Aku nggak tahu Bu. Aku tuh nggak tahu di dalam hatiku ini tuh rasanya ada yang salah, deh gitu. Dia belum bisa menceritakan kenapa dia. Masya Allah. Jadi dia sebenarnya bisa ya mengekspresikan ya apa yang dia rasakan. Iya Mbak. Jadi dia bilang,
Aku nggak tahu Bu, aku tuh pokoknya aku tuh di dalam hatiku gini tuh rasanya ada yang tanda silang, dia bilang gini, tanda silang. Kalau ayah, ibu, adik yang pas nggak marah-marah itu tandanya centang. Aku masih silang, dia bilang gitu. Oh, Jadi ya aku bahkan bisa bilang gitu. analogi ya. Jadi kalau silang itu Iya, artinya ada something gitu ya. berarti ada something wrong di dalam hatinya gitu waktu itu. Memang Nah, dia belum karakteristik Kirana kan memang anak gimana? cerdas ya, gitu. Jadi tidak ada masalah dalam bahasa, dalam komunikasi, dalam akademik, dalam apapun itu tidak ada masalah. Jadi hanya masalah perilaku dan emosi gitu ya. Oke lanjut Mbak Kira, Mbak Nilam. Iya, jadi habis itu uh, dia masih ada tantrum tapi nggak yang tiap hari Mbak. Tapi ya sebab-sebabnya tuh kadang-kadang saya lupa yang terakhir tantrumnya kenapa. Oh, oke, saya ingat. Jadi tantrum terakhir yang baru kejadian mungkin 3 hari yang lalu. Jadi anak-anak ini lagi senang pakai baju kembar. Tapi dia yang memutuskan. Dia yang Oh, mengajak, adik kita pakai baju kembar yuk gitu. Nah karena yang kecil ini kan belum terlalu paham tentang menepati janji ya Mbak ya. Dia tuh belum ngerti kan bahwa ketika bilang iya artinya sudah berjanji. Nah bagi kakaknya itu sudah sebuah janji yang harus ditepati. Nah ketika si adik ini lihat baju yang dipilihkan kakak, nah aku nggak mau pakai itu. Nah dari situ mulai, loh gimana sih kan kamu tadi sudah janji, sudah setuju. Dia bilang gitu, kamu sudah setuju untuk pakai ini loh, kamu sudah bilang iya loh. Nah karena adiknya juga kekeh nggak mau pakai itu, yaudah berantem. Dia marah, sempat didekap sama ayahnya sebentar. Terus besoknya dia gini, dia mau kembar nggak gitu. Saya bilang gini, kakak kalau mau ngajak adik boleh ngajak kembar, tapi kalau misalnya adik nggak mau jangan dipaksa gitu. Karena kan adik juga pengen pilih sendiri sama kayak kakak. Sempat pertama dia agak, ya enggak bu, enggak mau aku pengennya kembar. Dia masih memaksakan kehendaknya, tapi nggak yang langsung bertindak ngambil baju. Tapi coba bilang, ya kan aku pengen kembar, masa adik nggak mau. Nah berikutnya mereka berdua ini ngobrol sendiri, dia mau pakai baju kembar nggak? Mau gitu. Tapi kalau kamu misalnya nanti nggak jadi pakai bajunya nggak apa-apa kok, aku nggak marah. Dia gitu. Dia sudah memutuskan sendiri akhirnya setelah beberapa artinya hari lah ya kejadian itu. antisipasi gitu ya. Dia sudah mengantisipasi kalau ternyata adiknya ini berubah pikiran gitu ya. Iya, jadi Iya yang Mbak. saya bisa amati dari Kirana memang kecenderungan memaksakan gitu, memaksakan keinginan dia terhadap orang lain. Kemudian kalau sudah punya planning, jadi ini sebenarnya bukan sifat yang terlalu buruk sih. Bahkan saya sempat mengatakan mungkin nantinya ya, Insya Allah, amin. Mudah-mudahan ini karakteristik dia leader gitu loh. Jadi dia sudah punya keinginan untuk mengarrange gitu ya, mengarrange seorang itu orang diatur gitu kan, nanti harus saya punya planning ini gitu ya, terus yang ini harus begini harus begini, jadi nanti kedepannya itu akan seperti itu. Tetapi kita juga harus mengajarkan bahwa segala sesuatu itu tidak selalu sesuai sama kemauan kita kan gitu kan, jadi kita juga harus mengajarkan fleksibilitas supaya dia dengan perubahan itu nggak terlalu apa ya, terlalu kemudian marah gitu ya, kemudian nggak mau terima, enggak. Jadi kita tetap harus punya sifat itu fleksibilitas gitu ya, untuk ketika terjadi perubahan maka kita berkompromi. Nah ini yang jadi PR untuk Mbak Kirana. Oke, gimana lagi Mbak Nilam? Silahkan. Uh, Kalau sekarang sih sudah ini sih Mbak, sudah mulai, maksudnya sudah banyak jauh berubah lah dari yang kemarin terakhir saya konsul ke Mbak Afi itu. Cuma kalau untuk yang soal dia masih harus mengerjakan planning yang dia rencanakan itu masih, dan saya anggap untuk kacamata saya masih wajar. Kayak kemarin itu saya gini sih, anak-anak kan kalau bisa itu tidur siang teratur. Cuman ya namanya anak-anak ya Mbak, kadang-kadang waktunya tidur siang mereka belum capek, masih main terus. Akhirnya tidurnya mundur. Kemarin barusan kejadian. Akhirnya tidurnya mundur, tidurnya tuh habis maghrib. Sebentar sih, cuman kan ya namanya tidur jam segitu pasti malamnya mundur kan Mbak, jam tidurnya mundur. Nah untuk Kirana ini, saya udah capek, dia jam 10 malam, inget belum sholat, belum ngaji,
belum baca buku. Itu jadi 3 hal itu yang dia rutin harus kerjakan. Jadi dia jam 10 malam, ibu aku belum sholat isya, minta ditemenin aja sih. Oke, belum sholat, bu aku mau ngaji. Oke, ngaji. Yang terakhir itu yang dia minta baca buku itu. Jadi dia mungkin ya karena masih umur segini dia belum terlalu ngerti, misalnya ibunya sudah yang capek banget, dia tahu misalnya ibunya capek, tapi kalau yang capek butuh tidur banget dia mungkin belum nyampe. Jadi dia maunya ya pokoknya ditemenin sholat, ditemenin ngaji, dibacain buku. Jam berapa itu yang dia masih sih. Jam berapa itu Mbak waktu itu? Jam 10 atau setengah 11 malam lah. Oh, jadi intinya kalau agenda itu belum dilaksanakan, dia nggak mau tidur ya, meskipun sudah malam. Belum lega. Ya. Iya, belum lega. Oke, nah waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mbak Nilam sebentar. Ini karakteristik yang cenderung rigid, terstruktur, rapi. Ini niru siapa ya, gitu kan? Saya yakin pasti ada yang dari ayah ibunya, karena anak itu kan sebenarnya mengimitasi ya. Nah, kemudian barulah terbongkar lah, gitu ya. Ternyata memang Mbak Nilam dulu seperti itu, gitu. Saklek, gitu ya. Jadi menit, bahkan saya ingat sekali chattingnya Mbak Nilam tuh, bahkan sampai menit per menit itu kayaknya di schedule gitu ya. Jadi kalau schedule itu nggak terlaksana, itu rawan frustrasi. Benar nggak sih waktu itu gitu ya? Benar Mbak, benar banget. Jadi akhirnya dan itu ada yang ini kan modeling ya. Jadi akhirnya anak meniru gitu ya. Jadi sudah dibiasakan juga sejak kecil semua aktivitas teratur. Tidur jam segini, aktivitas setelah tidur ini. Jadi ketika belum tercapai karena ada perubahan situasi, nggak mau, pokoknya ini tetap dilaksanakan. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah sih dengan mengatur schedule terstruktur gitu ya, tetapi kita juga harus mengajarkan itu tadi, bahwa ada kalanya lingkungan itu berubah, situasi berubah, dan kita tidak bisa melaksanakan itu. Bagaimana nanti kalau kita kemudian ada hal-hal urgent yang harus keluar dari rumah misalkan, atau ada tamu, atau ada kondisi mungkin orang tua sedikit sakit dan lain sebagainya, sehingga schedule itu tidak bisa dilaksanakan, maka kita harus ajarkan ke anak juga untuk berkompromi tentang itu, gitu ya Mbak Nilam. Sekarang sudah gimana sekarang perkembangannya? Nah, kalau saya sekarang lihatnya Kirana sudah lebih fleksibel, cuma ada catatannya Mbak, cuma dia harus ada intronya dulu di awal. Contohnya gini, kayak kemarin saya sempat bangun tidur agak nggak enak badan, saya bilang gini, kakak, adik, ibu minta tolong hari ini yang bisa dikerjakan sendiri, tolong dikerjakan sendiri ya, karena ibu lagi nggak enak badannya, saya bilang gitu. Dan iya Mbak, sehari itu dalam tanda kutip anak-anak nggak ada yang merepotkan sama sekali, karena kadang biasanya dikit-dikit ibu gitu kan. Nah ini yang mereka bisa kerjain, mereka langsung kerjain. Mereka cuma bilang gini, misalnya Kirana, ibu aku mau pipis, oh ya udah ya, ibu aku mau ini ya, paling kayak gitu doang. Itu sih. Jadi yang soal rigid itu iya sih Mbak, saya memang mengakui sendiri. Dan itu baru ada perubahan yang cukup signifikan ya setelah menikah, setelah mengalami berbagai dinamika kejadian kehidupan. Hidup itu tidak selalu sesuai rencana ya, gitu ya. Betul. Jadi kayak Kirana, saya sekarang lebih slow-nya gini, ya udahlah, ini kan memang dia dari dalamnya dia sendiri, nantilah ada waktunya dia akan berubah. Jadi yang sekarang misalnya jadi sekarang gini Mbak, dulu kan saya kadang-kadang janjiin, bukan menjanjikan ya sebenarnya, saya bilang gini, Kak yuk main, besok minggu kita ke sini. Nah itu yang sekarang saya nggak pernah lakukan lagi Mbak, karena apa? Bakalan ditagih. Iya. Oke. Betul. Iya. Jadi sekarang strateginya Mbak Nilam apa nih untuk Kirana? Jadi selain apanya Mbak? Strategi supaya untuk tidak muncul lagi, gitu ya. Yang pertama tadi kan Mbak Nilam tidak lagi memberikan rencana sampai detail gitu ya. Misalkan besok mau pergi ke sini itu tidak lagi, untuk menghindari dia nagih gitu ya. Karena kalau sudah nagih tidak bisa diundur gitu kan modelnya. Kira-kira kemudian strategi lainnya apa lagi? Sekarang ini sih lebih ke saya pribadi lebih ke menurunkan standar lagi, dalam artian saya yang lebih fleksibel lagi gitu sih Mbak. Jadi sebenarnya dari orang tua ya.
betul betul betul. Iya. Jadi kalau misalnya dulu nih, jadi untuk mainan anak nih Mbak, mainan anak kan emang saya sengaja ngatur, ada tas Lego, ada tas apa gitu ya. Kadang sampai suami saya bilang, ya ampun kenapa sih, udahlah jadiin satu gitu. Iya, iya. Selesai ya Mbak, kan. Anak-anak sekarang, ibu ini Legonya kecampur di tas masak-masakan, udah nggak apa-apa kan, nanti juga dipakai main lagi kayak gitu. Jadi Gitu. Jadi memang turun standar itu perlu. Artinya apa? Kadang kita sendiri gitu loh yang memberlakukan standar terlalu kaku ke anak. Ini begini marah. Nanti ada yang nggak sesuai, ada yang berantakan sedikit marah. Ada yang ini stres gitu iya. kan, ngomel gitu ya. Nah, akhirnya anak pun lama-lama menganggap itu sebagai sebuah aturan yang benar-benar baku gitu kan. Nah, akhirnya Betul. diturunkan standar. Oke, tapi bukan berarti kemudian menjadi langsung berubah total berantakan, enggak sih, tetapi mentolerir lah ya kalau ada sedikit yang tidak pas. Oke, kemudian berikutnya, strategi berikutnya Mbak Nilan, apalagi masih ada ini? Yang pasti ini sih, kuncinya di mamahnya, kuncinya di ibunya, gitu. Kuncinya di ibunya. Jadi di mamanya. saya ada harus tegas. Saya terakhir marah-marah kapan ya Mbak? Aduh, bukan gitu. Maksudnya saya kemarin sebelum memprogram untuk Kirana, hampir tiap hari. Mbak, sebelumnya itu kayaknya hampir tiap hari saya tuh pasti ada pakai nada tinggi gitu ya. Kalau sekarang ya namanya kita kadang nggak selalu stabil setiap saat ya Mbak ya. Ada satu waktu saya suara saya agak meninggi, jadi langsung gini, ibu ngapain sih marah? Ngomong aja yang biasa aja gitu. Pinter. Ngomong biasa aja aku dengar kok. Nah, jadi ketika waktu itu sebelum kita program untuk Kirana dan Mbak Nilam hampir setiap hari marah, itu sebenarnya yang Mbak Nilam rasakan apa? Kan malah lebih stres sendiri ya untuk Mbak Nilamnya ya? Iya Mbak. Iya, jadi kayak lingkaran setan ya. Jadi kayak lingkaran setan gitu ya, saya bilang ya. Lihat anak rewel, saya kesel. Terus karena saya kesel, saya meresponnya dengan lebih reaktif. Anaknya makin rewel lagi, saya makin stres lagi. Nah, gitu ya, kayak lingkaran setan. Ada tulisan viral. Iya, memang betul. Jadi malah ibu semakin stres, anaknya stres, semakin stres lagi, terus bertambah gitu ya. Betul. Sekarang lebih enakan ya, Mbak? Meledak apanya? Gimana? Sekarang lebih enakan, iya, lebih Mbak. Lebih alhamdulillah. Relax. Iya, alhamdulillah. Cuman memang, oh ya gini Mbak, kan kemarin Mbak Afi ngajarin yang tapping ya, tapping nanti mungkin dibahas sama Mbak Afi sendiri lebih fokus. Nah, yang saya rasakan pas tapping itu, secara emosi, secara hati memang membaik Mbak. Cuman memang yang kayak Mbak Afi bilang, Mbak Nilam kemarin gini, Mbak Nilam siap-siap ya efeknya ke badan. Nah benar tuh fisik saya habis itu nih, habis 2 minggu lah berarti ya, 2 minggu sampai saya bisa anggap Kirana ini stabil gitu ya. 2 minggu setelah itu Mbak, saya sakit. Saya buruk. Saya waktu itu ajarkan untuk detox emosi. Jadi Mbak Nilam ini datang dengan ini wajahnya Mbak Nilam ini sekarang ceria sekali. Beneran saya senang karena waktu datang itu kusut gitu ya. Kusut, Mas Allah, saya sampai gini, ini kok kayak bukan yang saya kenal gitu ya. Kemudian saya melihat sekali seperti emosi negatif yang menumpuk gitu ya, cemas, stres dan lain-lain. Kemudian saya ajarkan tapping. Nanti kapan-kapan saya share di video terpisah untuk detox emosi. Jadi saya ajarkan tapping, clapping, kemudian teknik-teknik untuk supaya rileks dan membuang sampah-sampah emosi yang ada di tubuh gitu ya, di pikiran. Jadi alhamdulillah setelah itu membaik, lebih tenang, ke anak juga lebih tenang. Jadi sebenarnya yang dihandle pertama itu justru adalah orang tua. Yang paling sering berinteraksi adalah ibu, ya ibu gitu kan. Baru nanti kemudian kita terapkan aturan-aturan ke anak yang disiplin, yang tegas, yang menurunkan standar dan lain-lain gitu ya Mbak Dilan ya. Betul Mbak, betul. Jadi memang sih ketika waktu saya tapping, anaknya memang belum langsung tenang gitu, dia masih nangis, kan paling enggak saya nggak sampai marah, nggak sampai amit-amit main fisik gitu ya. Jadi paling nggak saya ketika saya melihat anak sudah tenang. Kalau udah tenang gini, ya udah ibu tunggu sampai kamu tenang gitu.
karena dia nggak melihat ibunya reaktif seperti kemarin-kemarin, dia kayak mau nangis lagi tuh kayak krik 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 gitu loh. Ngapain dia aku nangis lagi? Akhirnya dia diam. Ternyata ibuku nggak marah gitu ya. Ternyata ibuku tenang sekali. Iya, betul. Iya, seperti itu. Oke, Mbak, untuk cuman ya. Ada yang mau di-sharingkan lagi? Cuman apa? Apa tadi saya agak lupa, Mbak. Maaf. Oke aja. Audionya agak delay ya, jadi malah blocking ya. Kalau mau ada yang masih di-sharingkan boleh. Kalau enggak, kita tutup untuk sharing online-nya. Nanti kita ngobrol di luar Zoom, gitu ya. Mungkin ini sih Mbak, mungkin ini kalau untuk ibu-ibu yang sedang mengalami, sebisa mungkin kerjasama dengan suami, gitu. Karena iya, saya nggak bisa menghandle dia dalam tanda kutip secepat ini ya Mbak ya. Saya bilang seminggu 2 minggu itu cepat karena dia proses tantrumnya yang kemarin itu kan lama sebenarnya, dari berbulan-bulan sebelumnya sampai dia meledak parahnya tuh sebulan terakhir. Tapi alhamdulillah beres seminggu 2 minggu lah. Jadi saya bilang, ngomong sama suami apa yang dirasain, kalaupun belum, datang aja dulu ke pakar nih, kayak saya ke Mbak Afi nih, karena kemarin kan saya bingung Mbak sebenarnya, saya mau menyampaikan ke suami, aku harus gimana, itu saya nggak ngerti kan. Akhirnya begitu saya ke Mbak Afi, saya terangkan dulu nih tappingnya ke saya tenang, suami saya tenang. Tapi karena saya tenang tapi saya capek megangin, digantiin sama suami. Jadi memang begitu modelannya laki-laki, ya modelannya para suami itu. Kalau kitanya emosi, dia tambah emosi. Kalau dia tambah emosi, kasihan anaknya, dia yang jadi korban gitu ya. Jadi gitu Mbak. Ya, jadi memang harus kompak gitu ya, kompak saling bantu-membantu ya. Betul. Itu setidaknya ada yang menghandle ya, ketika kira-kira gitu Mbak. Kan mendekap anak yang sedang tantrum itu kan fisik banget, itu butuh tenaga kuat ya. Iya. Betul ya. Banget. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nilam sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para orang tua. Ini kiranya bukan kasus ABK ya, jadi tantrumnya bukan tantrum ABK. Nanti untuk penanganan tantrum ABK kapan-kapan kalau ada kesempatan saya akan buat juga sharingnya, mungkin dengan salah satu orang tua atau dengan praktek ke klien. Kalau Kirana ini anak yang hanya pure masalah perilaku dan masalah emosi. Alhamdulillah, jadi jangan meremehkan ya Bapak Ibu, langsung segera cari bantuan, hubungi terapis atau konselor terdekat, cari solusi untuk diskusi bersama gitu ya, supaya terputus gitu ya. Kalau tadi Mbak Nila mengistilahkan lingkaran setan ini terputus gitu ya, sehingga dicapai ketenangan di semua pihak, orang tua dan anak. Kalau kena lingkaran setan, ini marah, ini emosi, semua emosi gitu ya, bulat aja nggak bisa habis kan ya gitu. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Nilam, Kirana. Hai, kapan-kapan kita sharing lagi ya. Oke. Mau bilang, ini Kirana mau bilang apa? Besok lagi main Afi lagi. Iya, besok main ke rumah Bu Afi. Di rumah Bu Afi banyak mainan kan ya, betah ya. Oke, nanti kalau sudah PPKM selesai, main-main lagi ke rumah Bu Afi. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Aku malu. Oh iya, malu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.